semuanya, perkenalkan nama aku Tiara Adinda Putri. Pada TED Talk kali ini aku bakal membawakan tema mengenai toxic positivity. Nah, pastinya kalian udah gak asing lagi kan dengan kata-kata toxic. Bahkan hampir di setiap tempat kalian selalu mendengar kata toxic. Namun, apakah kalian benar-benar tahu apa itu arti toxic? Nah, sebenarnya toxic sendiri memiliki berbagai interpretasi. Sebagian besar orang mengafiliasikan kata toxic dengan konotasi yang negatif. Namun ada hal yang menarik yang menurut aku perlu dibahas, yaitu ketika terma toxic kita sandingkan dengan kata positivity. Padahal secara etimologis, dua hal ini memiliki makna yang kontras. Maka dari itu, yuk kita bahas. Toxic positivity adalah kondisi di mana kalimat yang bernada positif justru menjadi bumerang bagi orang yang menerimanya. Seseorang tanpa dipaksa untuk selalu berpikir positif padahal mereka sedang merasakan kesedihan, kemurungan, kekecewaan, maupun kegagalan. Padahal sejatinya melalui elemen perasaan yang negatif, kita bisa mengenal istilah grow up, tumbuh dari kekecewaan, bangkit dari kegagalan, yang mana hal tersebut kita butuhkan sebagai mekanisme kehidupan untuk mendewasakan diri kita. Coba kita ingat-ingat lagi. Pernah gak sih waktu teman kita curhat ke kita tentang masalah mereka, kita merespon dengan kata-kata, udahlah, sabar aja. Udahlah, ambil sisi positifnya aja. Udahlah, jangan nangis mulu. Senyum dong, senyum. Udahlah, jangan sedih berlarut-larut, pasti masalahnya bakal berakhir. Pernah nggak? Pada keadaan ini, seakan-akan kita menuntut teman kita untuk menyembunyikan dan mengubur perasaan negatifnya dalam-dalam. Dengan dalih positive vibes only. Padahal seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan selamanya tidak mulus. Tidak selamanya menyenangkan pula. Pasti ada sedih, ada marah, ada kecewa. Lalu, mengapa kita menuntut mereka untuk menggunakan topeng kebahagiaan hanya untuk menebarkan positive vibes? Contoh lain yaitu ketika teman kita sedang curhat, lalu kita membandingkan masalah mereka dengan masalah yang pernah kita hadapi. Misalnya, udahlah gak apa-apa, dulu aku juga pernah kok ada di posisi itu, malahan masalahku lebih gede daripada masalah kamu. Bukannya kita mencoba membantu mencari solusi untuk masalah mereka, namun justru kita sibuk membandingkan masalah yang mereka hadapi dan yang pernah kita hadapi dulunya. Nah, dari contoh-contoh yang udah aku sebutkan sebelumnya, hal ini justru akan mendorong kita untuk berada di atmosfer positif yang semu. Coba deh bayangkan ketika kita selalu mengonsumsi kalimat-kalimat positif setiap harinya secara terus-menerus, yang mana kita dituntut untuk selalu bahagia, selalu menebarkan hal-hal yang positif, mengesampingkan perasaan negatif kita seperti marah, sedih, kecewa. Apakah hal tersebut berdampak positif pula untuk kita? Apakah hal tersebut dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi? Atau justru menambah masalah yang kita hadapi? Coba renungkan. Lalu kenapa positivity bisa menjadi toxic? Seperti yang kita ketahui, kita hidup 24 jam per 7 hari atau 24/7, yang mana di dalam hari-hari kita tidak selamanya merasakan kesenangan, kebahagiaan, atau kepositifan. Kita pasti akan merasakan kesedihan, kekecewaan, kemurungan. Tapi mengapa kita selalu dituntut untuk menebarkan kepositifan? Padahal tidak selamanya kita berada di fase itu. Tidak selamanya kita merasakan hal-hal itu. Lalu kenapa kita harus selalu memakai topeng untuk menjadi orang yang paling bahagia dan paling positif di dunia ini? Nah, apakah itu bukan menjadi racun untuk diri kita sendiri dan orang lain? Beberapa keadaan mungkin memicu kita untuk mengeluarkan kata-kata yang positif saja dan mengesampingkan kata-kata yang realistis hanya untuk menjaga perasaan seseorang. Misalnya ketika teman kita datang untuk menceritakan masalah mereka dengan keadaan yang terpuruk. Secara manusiawi dan alamiah pastinya kita gak akan tega buat kasih kalimat realistis ke mereka. Justru yang akan keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat positif sebagai bentuk penyemangat dia. Setiap masalah pasti ada solusinya. Lalu bagaimana sih cara mengatasi toxic positivity?
Yang pertama yaitu dari sisi ketika kita mengalami fase terburuk. Coba lihat masalah kamu, cari sisi positifnya sebanyak yang kamu bisa. Jangan paksakan untuk selalu mencari sisi positifnya ketika kamu tidak menemukan sisi positifnya, karena hal tersebut bisa menjadi toxic positivity. Jangan terpuruk dalam masalah yang sedang kamu hadapi, karena ini bukan merupakan versi akhir dari diri kamu. Jangan menekan emosi atau perasaan ketika kamu sedang tidak baik-baik saja, karena menjadi tidak baik-baik saja itu juga perlu. Lalu yang terakhir, jangan malu untuk mengekspresikan perasaan kamu meskipun kamu tidak sedang bahagia. Lalu yang kedua, kita memposisikan diri sebagai orang yang mendengarkan curhatan teman kita. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu bahwa nggak semua orang yang curhat ke kita itu butuh jawaban? Sebagian besar orang hanya perlu untuk didengarkan tanpa diberikan solusi. Namun tidak sedikit dari kita ingin menjadi solutif untuk teman kita. Tapi yuk sama-sama kita kurangi intensitas kita untuk menebar toxic positivity kepada orang lain. Misalnya kalimat jangan mudah menyerah kita ganti dengan kalimat udah nggak apa-apa dicoba dulu. Kalau semisal itu emang pantas untuk diperjuangkan, kenapa enggak? Tapi kalau emang itu udah nggak pantas lagi untuk diperjuangkan, ya udah berhenti berjuang. Karena daripada nanti kamu ketemu jalan buntu di akhir perjuangan. Atau kata lain, semuanya akan baik-baik saja, kita ganti dengan aku tahu kok kamu lagi nggak baik-baik aja, nggak apa-apa kok, nggak jahat kalau misalnya kamu nggak lagi baik-baik aja. Nah, sekian TED Talk dari aku. Semoga TED Talk ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurangnya mohon maaf. Dadah!